bubur bayi itu lauknya apa coba lauknya, ya kan? Nah, belum diperkenalkan dengan protein hewani. Alasannya apa? Khawatir alergi, Dok. Ada nggak sih memang anak itu yang makannya memang cuma sedikit saja kayak gitu, atau sebenarnya teorinya seperti apa, Dok? Mungkin. Ya, betul. Itu yang namanya small eater ya. Jadi anak kalau udah makan sedikit terus berhenti. Kalau tambah sedikit lagi kenyang, muntah malah. Ya, katanya udah kenyang lalu dipaksa tambah sedikit lagi muntah. Itu namanya small eater. Jadi hanya mampu makan sedikit-sedikit. Lalu ada lagi yang namanya pilih-pilih. Nah, namanya picky eater ya. Picky eater. Pokoknya kalau nggak itu nggak mau. Nah, gitu. Itu ada juga dan macam-macam. Nanti kita bahas satu persatu boleh. Ada juga yang berkaitan dengan ketidakteraturan makan, sehingga akibatnya kadang-kadang makannya cuma sekali, kadang 2 kali gitu. Nah, berarti kan tidak teratur jadwalnya. Padahal yang benar, yang baik adalah anak itu harus terjadwal, makanya harus teratur ya. 3 kali makan, 2 kali snack, itu secara umum. Kalau udah anak sudah agak besar lah, tidak bayi banget ya. Kalau masih bayi banget ya biasanya bertahap kan, makan 2 kali sehari, nanti 3 kali sehari. Nanti kalau sudah setahun aja dia sudah bisa makan 3 kali makan dan 2 kali snack gitu. Sebelum setahunnya sudah bisa, 9 bulannya sudah bisa begitu sebenarnya. Nah, jadi ada juga masalah makan yang terkait dengan pola makan atau jadwal makan yang tidak tepat juga ada. Nah, nanti ada problem khusus juga, misalnya ada anak-anak yang punya problem oromotor ya. Jadi misalnya pada anak cerebral palsy punya masalah sulit mengunyah, sulit menelan, itu juga ada itu. Boleh. Memang ada ya anak-anak yang memang makannya itu dikit gitu. Betul. Ya. Terus tadi dikasih makan lagi malah muntah. Itu kenapa bisa seperti itu? Apakah itu memang menjadi sebuah karakter dia, atau memang ada satu kelainan di tubuhnya, atau seperti apa sebenarnya, Jo? Iya, jadi yang namanya anak itu kan belajar dari pengalaman. Ya, baik psikologisnya ya, belajar dalam arti proses belajar ininya, psikologisnya, maupun penyesuaian atau adaptasi dari organnya, lambungnya misalnya. Ya, lambungnya. Kalau sejak kecil kalau yang bagus itu kan pengenalan makanan itu bertahap. Mulai dari teksturnya, tekstur atau dari jumlahnya. Jadi teksturnya itu dari yang kalau ASI kan namanya makanan cair. ASI ya. Sampai 6 bulan pas kalau bisa, tidak lebih, tidak kurang, itu ASI eksklusif. Itu setelah itu ASI dilanjutkan kan sampai 2 tahun. Nah, ASI-nya makanan cair namanya. Pada 6 bulan itu makanan cair. Makanan terbaik untuk bayi adalah makanan cair dan berupa ASI. Ya, nanti mungkin setelah 6 bulan setelah 6 bulan kan mulai MPASI, makanan pendamping ASI. Nah, dikenalkan secara bertahap tuh, baik dari teksturnya berarti dari cair yang ASI itu lalu meningkat menjadi yang namanya nasi tim saring. Nah, nasi tim saring itu 6 sampai 7 bulan. 7 bulan sampai 8 bulan itu dikenalkan dengan yang namanya nasi tim tapi tidak disaring lagi, dipenyet pakai sendok halus. Nah, ini teksturnya lebih kasar daripada saringan kawat itu. Tapi lebih kasar ya. Lalu jadi berapa ya? 7 sampai 8 bulan ya. Lalu 8 sampai 9 itu sudah lebih kasar lagi. Jadi dipenyet juga pakai sendok tapi tidak sehalus yang pertama. Berarti kan itu ada peningkatan tekstur itu. Sehingga ketika usia 9 bulan bayi diharapkan sudah siap makan nasi tim tanpa disaring dan tanpa
penyet sendok tadi. Diulek tadi ya, Dok? Tanpa diulek lagi pakai sendok. Nah, itu teksturnya kan bertahap begitu ya. Nanti 1 tahun nasi yang biasa, bukan nasi tim. Nasi tim tadi itu ya ibu-ibu sudah paham lah nasi tim itu apa. Nasi tim itu adalah nasi yang dilembekkan, nasi lembek. Caranya bisa aja nasi keluarga biasa itu apa namanya, kuah daging itu namanya Sup, Dok, sup. Bukan, kaldu ya. Nasi putih, nasi biasa ditambah air putih, air atau kaldu 1:1 dimasak ulang airnya, itu namanya nasi tim kan. Jadi nasi lembek. Kalau 6-7 bulan tadi disaring, 7-8 diulek pakai sendok tapi masih halus, lalu 8-9 diulek tidak halus. Nah, ini peningkatannya bertahap. Jumlahnya juga begitu. Awalnya cukup 2 sendok hari-hari pertama, seminggu pertama cukup 2 sendok. Maksudnya cukup 2 sendok pagi, 2 sendok sore. Nanti setelah itu mulai naik lagi 3 sendok, lalu lama-lama bisa 3 kali. Nah, dengan apa namanya, pemberian makanan yang bertahap ini, baik tekstur maupun jumlahnya, ini diharapkan yang terjadi adalah adaptasi lambungnya maupun ususnya, sehingga dia bisa semakin toleran dengan jumlah makanan yang semakin banyak dan semakin keras teksturnya. Nah, kalau tidak diberi pentahapan secara jelas begini, seringkali anak berkembang ya, ada yang menjadi tadi small eater, makannya sedikit terus. Ada yang sampai setahun masih makannya hanya mampu makan 3-4 sendok dong ya, karena tidak ada peningkatan secara bertahap tadi itu masalahnya. Demikian pula teksturnya. Ada yang umur 1 tahun itu pasien saya, ada yang datang berat badannya kecil, ternyata apa? Sampai dengan umur setahun masih makan bubur bayi itu. Gitu ya? yang produk-produk pabrikan itu masih seperti itu benar setahun nih. Akibatnya kan kita bayangin yang namanya bubur bayi itu lauknya apa coba lauknya ya kan? Nah, padahal kan nggak pakai lauk kan. Maka kalau kami menyarankan homemade aja buat sendiri. Buat sendiri sehingga sejak umur 6 bulan itu begitu dikenalkan dengan makanan pendamping ASI, dia sudah mulai dikenalkan dengan segala macam lauk secara bertahap. Tetap bertahap, tapi akan dikenalkan dengan semua macam apa namanya, protein hewani. Ya, orang ibu-ibu sekarang nyebutnya prohe gitu. Itu dikenalkan semuanya tapi bertahap ya. Misalnya hari pertama mengenalkan ayam seharian gitu. Jadi kalau alergi ketahuan itu. Tapi besok pagi mengenalkan telur itu seharian gitu. Jadi tetap semuanya akan dikenalkan sejak awal, sejak usia 6 bulan itu langsung. Ada loh yang 9 bulan atau 12 bulan bahkan ada yang belum diberi kenalkan dengan protein hewani. Alasannya apa? Khawatir alergi, Dok. Nah, itu.